Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah wali dan ajarannya. Sunan Bonang dan ajaran tasawufnya. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi di Pulau Bawean. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk Ujil yang dipengaruhi kitab Al-Syidik karya Abu Sa'idi Al-Hair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Skrieke disebut Hayete Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya. Referensi B.J. Skrieke, 1916, Hayete Boek van Bonang, Utrecht, Den Boer. Ia anak Sunan Ampel, yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Magdum Ibrahim. Lahir diperkirakan 1465 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkaldaha. Ia kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah sekitar 15 km timur kota Rembang. Di desa itu ia membangun tempat pesujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Ia kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, dan bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit. Ia acap berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau Bawean. Di pulau inilah, pada 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, di sebelah barat Masjid Agung, setelah sempat diperebutkan oleh masyarakat Bawean dan Tuban. Tak seperti Sunan Giri yang lugas dalam fikih, ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra dan arsitektur. Masyarakat juga mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang piawai mencari sumber air di tempat-tempat gersang. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat, cinta, isik. Sangat mirip dengan kecenderungan Jalaluddin Rumi. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif, makrifat, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakul yakin. Ajaran tersebut disampaikannya secara populer melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bahu-membahu dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Wujil, yang tampak dipengaruhi kitab Al-Syidik karya Abu Sa'idi Al-Hair, wafat pada 899. Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, bangau atau burung laut. Sebuah pendekatan yang juga digunakan oleh Ibnu Arabi, Fariduddin Attar, Rumi serta Hamzah Fansuri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu, dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental, alam malakut. Tembang, Tombo Ati, adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara nafi, peniadaan, dan isbat, peneguhan. Berbicara tentang Sunan Bonang yang namanya di depannya tercantum kata-kata Maulana Magdum, mengingatkan kita kembali kepada cerita di dalam sejarah Melayu.
Konon kabarnya dalam sejarah Melayu pun dahulu ada pula tersebut tentang cendekiawan Islam yang memakai gelar makdum, yaitu gelar yang lazim dipakai di India. Kata atau gelar makdum ini merupakan sinonim kata maula atau malawi, gelar kepada orang besar agama berasal dari kata hodama yahdamu dan infinitifnya, masdarnya, hidmat. Dan mafulnya dikatakan mahdum, artinya orang yang harus dihidmati atau dihormati karena kedudukannya dalam agama atau pemerintahan Islam di waktu itu. Salah seorang besar yang mengepalai suatu departemen ketika terjadi pembentukan adat yang berdasarkan Islam, tatkala agama Islam memasuki lingkungan Minangkabau, berpangkat makdum pula. Rupanya mahdum atau mubalik Islam yang berpangkat atau bergelar mahdum itu datang ke Malaka dalam abad ke-15, ketika Malaka mencapai puncak kejayaannya. Kembali mengenai diri Sunan Bonang, di samping beliau adalah putra Sunan Ampel juga menjadi muridnya pula. Adapun daerah operasinya semasa hidupnya adalah terutama Jawa Timur. Di sanalah beliau mulai berjuang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, seorang putra dari Arya Teja, salah seorang tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut dugaan, Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 Masehi, serta wafat pada tahun 1525 Masehi. Maulana Mahdum Ibrahim, semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Sebagaimana halnya ayahnya, maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembeleng kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Konon beliaulah yang menciptakan gending Dharma serta berusaha mengganti nama-nama hari naas atau sial menurut kepercayaan Hindu, dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hati rakyat guna diajak masuk agama Islam. Di masa hidupnya, beliau juga termasuk penyokong dari Kerajaan Islam Demak, serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro, Demak. Adapun mengenai filsafat ketuhanannya, Adapun pendirian saya adalah, bahwa imam tauhid dan makrifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna. Sekiranya orang hanya mengenal makrifat saja, maka belumlah cukup, sebab ia masih insaf akan itu. Maksud saya adalah bahwa kesempurnaan barulah akan tercapai hanya dengan terus-menerus mengabdi kepada Tuhan. Seseorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri, begitu pula tidak mempunyai kemauan sendiri. Dan seseorang itu adalah seumpama buta, tuli dan bisu. Segala gerakannya itu datang dari Allah. Ada kitab yang disebut Suluk Sunan Bonang yang berbahasa prosa Jawa Tengahan, tetapi isinya mengenai hal-hal agama Islam, di mana kalimatnya agak terpengaruh oleh bahasa Arab. Besar kemungkinan kitab ini adalah berisi kumpulan atau himpunan catatan dari pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Sunan Bonang semasa hidupnya kepada murid-muridnya. Di dalam dongeng-dongeng diceritakan, bahwa pada suatu ketika pernah ada seorang pendeta Hindu yang datang untuk mengajak berdebat dengan Sunan Bonang, bahkan kemudian pendeta Hindu itu pun akhirnya bertaubat serta menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Pada masa hidupnya dikatakan bahwa Sunan Bonang itu pernah belajar ke Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari Keraton Majapahit, serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para murid-muridnya. Sunan Bonang perjuangannya diarahkan kepada menanamkan pengaruh ke dalam. Siasat dari Sunan Bonang adalah memberikan didikan Islam kepada Raden Patah Putra dari Brawijaya V, dari Kerajaan Majapahit, dan menyediakan Demak sebagai tempat untuk mendirikan negara Islam. Adalah tampak bersifat politis dan Sunan Bonang rupanya berhasil cita-citanya mendirikan kerajaan Islam di Demak. Hanya sayang sekali harapan beliau agar supaya Demak dapat menjadi pusat agama Islam untuk selama-selamanya kiranya tidak berhasil. Di antara teks-teks Islam terawal dalam sejarah sastra Jawa terdapat untayan puisi-puisi mistikal atau suluk karya Sunan Bonang, seorang wali sufi terkemuka di Pulau Jawa yang tinggal di Tuban, Jawa Timur. Selain sejumlah suluk, Sunan Bonang juga meninggalkan karya penting yaitu Risalah Tasawuf yang oleh Drewes diberi judul Admonitions of Shibari. Sunan Bonang lahir pada pertengahan abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16,
sekitar tahun 1526 atau 1530 Masehi. Dia adalah ulama yang mumpuni pada zamannya, juga seorang ahli falak, musikus dan tentu saja sastrawan. Karya-karyanya memperlihatkan bahwa dia menguasai bahasa dan sastra Arab di samping Persia, Jawa Kuna dan Melayu. Namanya semula ialah Mahdum Ibrahim. Dalam suluk-suluknya dia memakai beberapa nama julukan seperti Ibrahim Asmara, Ratu Wahdat, Sultan Khalifah dan lain-lain. Nama Bonang diambil dari nama desa tempat dia mendirikan pesujudan dan pesantren, yaitu Bonang. Desa itu tidak jauh dari kota Rembang dan Lasem di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang ini. Sejak muda Mahdum Ibrahim adalah seorang pelajar yang tekun dan mubalik yang handal. Setelah mempelajari bahasa Arab dan Melayu, serta berbagai cabang ilmu agama yang penting seperti fikih, usuluddin, tafsir Quran, hadis dan tasawuf, bersama saudaranya Sunan Giri dia pergi ke Mekah dengan singgah terlebih dahulu di Malaka, kemudian ke Pasai. Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, mencatat kunjungan Sunan Bonang dan Sunan Giri ke Malaka sebelum melanjutkan perjalanan ke Pasai. Sepulang dari Mekah, dia ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin Masjid Singkal, Daha di Kediri. Pada tahun 1498 Masehi Sultan Demak Raden Patah mempercayakan kepada Sunan Bonang untuk menjadi Imam Masjid Agung Demak. Dalam tugasnya itu dia dibantu oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo dan wali yang lain. Di bawah pimpinannya Masjid Demak segera berkembang menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan terkemuka di Pulau Jawa. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia berselisih pandangan dengan Sultan Demak dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Imam Masjid Agung. Dari Demak Sunan Bonang pindah ke Lasem, dan memilih desa Bonang sebagai tempat kegiatannya yang baru. Di sini dia mendirikan pesujudan dan pesantren. Beberapa karya Sunan Bonang, khususnya Suluk Wujil, mengambil latar kisah di pesujudannya ini di mana dia memberikan ajaran rahasia agama kepada muridnya, seorang bekas abdi dalam Majapahit yang terpelajar bergelar Wujil. Suluk-suluk Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah penulis prolifik. Karangan-karangannya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. 1. Untaian puisi mistikal yang lazim disebut suluk dalam sastra Jawa. Dalam suluk-suluknya dia mengungkapkan pengalaman keruhaniannya mengikuti jalan sufi. Dalam suluknya pula dia menyampaikan pokok-pokok ajaran tasawuf melalui ungkapan-ungkapan simbolik sastra. Di antara suluk-suluknya ialah suluk Wujil, suluk Khalifah, suluk Kaderesan, suluk Regol, suluk Bentur, suluk Wasiat, suluk Pipiringan, Gita suluk Latri, Gita suluk Linglung, Gita suluk Ing Aewo, Gita suluk Jebang, suluk Regol dan lain-lain. 2. Karangan prosa seperti Pitutur Sunan Bonang yang ditulis dalam bentuk dialog antara seorang guru sufi dan muridnya yang tekun. Bentuk semacam ini banyak dijumpai sastra Arab dan Persia. Drewes telah mencatat sejumlah naskah yang memuat suluk-suluk Sunan Bonang. Khususnya yang terdapat di Museum Perpustakaan Universitas Leiden, dan memberi catatan ringkas tentang isi suluk-suluk tersebut. Penggunaan tamsil pencinta dan kekasih misalnya terdapat dalam Gita Suluk Latri yang ditulis dalam bentuk tembang wirangrong. Suluk ini menggambarkan seorang pencinta yang gelisah menunggu kedatangan kekasihnya. Semakin larut malam kerinduan dan kegelisahannya semakin mengusiknya, dan semakin larut malam pula hasratnya, isik, semakin berkobar. Ketika kekasihnya datang dia lantas lupa segala sesuatu, kecuali keindahan wajah kekasihnya. Demikianlah setelah itu sang pencinta akhirnya hanyut di bawah ombak dalam lautan ketak terhinggaan wujud. Dalam suluk Khalifah Sunan Bonang menceritakan kisah-kisah kerohanian para wali dan pengalaman mereka mengajarkan kepada orang yang ingin memeluk agama Islam. Suluk ini cukup panjang. Sunan Bonang juga menceritakan pengalamannya selama berada di Pasai bersama guru-gurunya serta perjalanannya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Suluk Gentur dan Gita Suluk Wali. Dari suluk-suluknya itu yang sangat penting antara lain ialah suluk Genturatau atau suluk Bentur. Suluk ini ditulis di dalam tembang wirangrong dan cukup panjang. Gentur atau bentur berarti lengkap atau sempurna. Di dalamnya digambarkan jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mencapai kesadaran tertinggi. Dalam perjalanannya itu ia akan berhadapan dengan maut dan dia akan diikuti oleh sang maut kemanapun ia melangkah.
Ujian terbesar seorang penempuh jalan tasawuf atau suluk ialah syahadat daim qaim. Syahadat ini berupa kesaksian tanpa bicara sepatah kata pun dalam waktu yang lama, sambil mengamati gerik-gerik jasmaninya dalam menyampaikan isyarat kebenaran dan keunikan Tuhan. Garam jatuh ke dalam lautan dan lenyap, tetapi tidak dapat dikatakan menjadi laut. Pun tidak hilang ke dalam kekosongan, suung. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas tercerap dalam wujud mutlak. Yang lenyap ialah kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Dalam suluknya ini Sunan Bonang juga mengatakan bahwa pencapaian tertinggi seseorang ialah fana, ruh idofi, yaitu, keadaan dapat melihat peralihan atau pertukaran segala bentuk lahir dan gejala lahir, yang di dalamnya kesadaran intuitif atau makrifat menyempurnakan penglihatannya tentang Allah sebagai yang kekal dan yang tunggal. Pendek kata dalam fana, ruh idofi seseorang sepenuhnya menyaksikan kebenaran hakiki Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88, segala hal binasa kecuali wajahnya. Ini digambarkan melalui perumpamaan Asrafi, emas bentukan yang mencair dan hilang kemuliaannya, sedangkan substansinya sebagai emas tidak lenyap. Syahadat daim qaim adalah karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada seseorang sehingga ia menyadari dan menyaksikan dirinya bersatu dengan kehendak Tuhan, Sapakarya. Menurut Sunan Bonang, ada 3 macam syahadat. 1. Mutawilah. 2. Mutawasito. 3. Mutaakhiro. Yang pertama syahadat, penyaksian, sebelum manusia dilahirkan ke dunia yaitu dari hari Mitsak, hari perjanjian, sebagaimana dikemukakan di dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 172, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, aku menyaksikan, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Yang kedua ialah syahadat ketika seseorang menyatakan diri memeluk agama Islam dengan mengucap, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang ketiga adalah syahadat yang diucapkan para nabi, wali dan orang mukmin sejati. Bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu maka dapat diumpamakan seperti kesatuan transenden antara tindakan menulis, tulisan dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya dan gelas yang isinya penuh. Bila mana gelas bening, isinya akan tampak bening sedang gelasnya tidak kelihatan. Begitu pula hati seorang mukmin yang merupakan tempat kediaman Tuhan, akan memperlihatkan kehadirannya bila mana hati itu bersih, tulus dan jujur. Dikatakan juga dalam suluknya itu bahwa dalam hati yang bersih, dualitas lenyap. Yang kelihatan ialah tindakan cahayanya yang melihat. Artinya dalam melakukan perbuatan apa saja seorang mukmin senantiasa sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Tuhan, yang menyebabkannya tidak lalai menjalankan perintah agama. Perumpamaan ini dapat dirujuk kepada perumpamaan serupa di dalam Futuh Al-Makiyah karya Ibnu Arabi dan Lama-ed karya Iraki. Karya Sunan Bonang juga unik ialah Gita Suluk Wali, untaian puisi-puisi lirik yang memikat. Dipaparkan bahwa hati seorang yang ditawan oleh rasa cinta itu seperti laut pasang menghanyutkan atau seperti api yang membakar sesuatu sampai hangus. Untaian puisi-puisi ini diakhiri dengan pepatah sufi, Qalb al-Mukmin Bait Allah, hati seorang mukmin adalah tempat kediaman Tuhan. Satu-satunya karangan prosa Sunan Bonang yang dapat diidentifikasi sampai sekarang ialah Pitutur Syekh Bari. Salah satu naskah yang memuat teks karangan prosa Sunan Bonang. Suluk Wujil. Di antara suluk karya Sunan Bonang yang paling dikenal dan relevan untuk dikemukakan ialah Suluk Wujil. Dari segi bahasa dan puitika yang digunakan, serta konteks sejarahnya dengan perkembangan awal sastra pesisir, Suluk Wujil benar-benar mencerminkan zaman peralihan Hindu ke Islam, abad ke-15 dan 16 Masehi, yang sangat penting dalam sejarah Jawa Timur. Sebagai karya zaman peralihan Hindu ke Islam, pentingnya karya Sunan Bonang ini tampak dalam hal-hal seperti berikut. Pertama, dalam Suluk Wujil tergambar suasana kehidupan budaya, intelektual dan keagamaan di Jawa pada akhir abad ke-15, yang sedang beralih kepercayaan dari agama Hindu ke agama Islam. Di arena politik peralihan itu ditandai dengan runtuhnya Majapahit, kerajaan besar Hindu terakhir di Jawa, dan berdirinya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dari perkawinannya dengan seorang putri Cina yang telah memeluk Islam.
Dengan runtuhnya Majapahit terjadilah perpindahan kegiatan budaya dan intelektual dari sebuah kerajaan Hindu ke sebuah kerajaan Islam dan demikian pula tata nilai kehidupan masyarakat pun berubah. Sunan Bonang sebagai seorang penulis Muslim awal dalam sastra Jawa, menunjukkan sikap yang sangat berbeda dengan para penulis Muslim awal di Sumatera. Yang terakhir sudah sejak awal huruf Jawi, yaitu huruf Arab yang disesuaikan dengan sistem fonem Melayu. Sedangkan Sunan Bonang dan para penulis Muslim Jawa yang awal tetap menggunakan huruf Jawa telah mapan dan dikenal masyarakat terpelajar. Sunan Bonang juga menggunakan tamsil-tamsil yang tidak asing bagi masyarakat Jawa, misalnya wayang. Selain itu bentuk tembang Jawa kuno, yaitu aswalalita juga masih digunakan. Dengan demikian kehadiran karyanya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing bagi pembaca sastra Jawa, malahan dipandangnya sebagai suatu kesinambungan. Pentingnya suluk wujil karena renungan-renungannya tentang masalah hakiki di sekitar wujud dan rahasia terdalam ajaran agama, memuaskan dahaga kaum terpelajar Jawa yang pada umumnya menyukai mistisisme atau metafisika, dan seluk-beluk ajaran keruhanian. Suluk wujil dimulai dengan pertanyaan metafisik yang esensial dan menggoda sepanjang zaman, di timur maupun barat. 1. Inilah cerita Rasi Wujil. Berkata pada guru yang diabdinya. Ratu Wahdat. Ratu Wahdat nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung, yang tinggal di desa Bonang. Ia minta maaf. Ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama. Sampai rahasia terdalam. 2. 10 tahun lamanya. Sudah wujil. Berguru kepada sang wali. Namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Majapahit. Bekerja sebagai abdi raja. Sastra Arab telah ia pelajari. Ia menyembah di depan gurunya. Kemudian berkata, seraya menghormat. Minta maaf. 3. Dengan tulus saya mohon. Di telapak kaki Tuan Guru. Mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan. Dan saya telah menguasainya. Namun tetap saja saya bingung. Mengembara ke sana kemari. Tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya. Menjadi bahan tertawaan orang. 4. Ya Syekh Al-Mukarram. Uraian kesatuan huruf. Dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda. Tidak beranjak dari tatanan lahir. Tetap saja tentang bentuk luarnya. Saya meninggalkan Majapahit. Meninggalkan semua yang dicintai. Namun tak menemukan sesuatu apa. Sebagai penawar. 5. Diam-diam saya pergi malam-malam. Mencari rahasia yang satu dan jalan sempurna. Semua pendeta dan ulama hamba temui. Agar terjumpa hakikat hidup. Akhir kuasa sejati. Ujung utara selatan. Tempat matahari dan bulan terbenam. Akhir mata tertutup dan hakikat maut. Akhir ada dan tiada. Pertanyaan-pertanyaan wujil kepada gurunya merupakan pertanyaan universal dan eksistensial, serta menukik hingga masalah paling inti, yang tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu lahir. Terbenamnya matahari dan bulan, akhir utara dan selatan, berkaitan dengan kiblar dan gejala kehidupan yang senantiasa berubah. Jawabannya menghasilkan ilmu praktis dan teoritis seperti fisika, kosmologi, kosmogeni, ilmu pelayaran, geografi dan astronomi. Tamsil paling menonjol yang dekat dengan budaya lokal ialah wayang dan lakon perang Balakurawa dan Pandawa yang sering dipertunjukkan dalam pagelaran wayang. Penyair-penyair Sufi Arab dan Persia seperti Fariduddin Attar dan Ibnu Farid menggunakan tamsil wayang untuk menggambarkan persatuan mistis yang dicapai seorang ahli makrifat dengan Tuhannya. Pada abad ke-11 dan 12 Masehi di Persia pertunjukan wayang Cina memang sangat populer. Makna simbolik wayang dan layar tempat wayang dipertunjukkan, berkaitan pula dengan bayang-bayang dan cermin. Dengan menggunakan tamsil wayang dalam suluknya Sunan Bonang seakan-akan ingin mengatakan kepada pembacanya bahwa apa yang dilakukan melalui karyanya merupakan kelanjutan dari tradisi sastra sebelumnya, meskipun terdapat pembaharuan di dalamnya.
Ketika ditanya oleh Sunan Kalijaga mengenai falsafah yang dikandung pertunjukan wayang dan hubungannya dengan ajaran tasawuf, Sunan Bonang menunjukkan kisah Baratayuda, Perang Barata, perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Di dalam pertunjukan wayang kulit Kurawa diletakkan di sebelah kiri, mewakili golongan kiri. Sedangkan Pandawa di sebelah kanan layar mewakili golongan kanan layar mewakili golongan kanan. Kurawa mewakili Nafi dan Pandawa mewakili Isbat. Perang Nafi Isbat juga berlangsung dalam jiwa manusia dan disebut jihad besar. Jihad besar dilakukan untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari kungkungan dunia material. Sunan Bonang berkata kepada Wujil, "Ketahuilah Wujil, bahwa pemahaman yang sempurna dapat dikiaskan dengan makna hakiki pertunjukan wayang. Manusia sempurna menggunakan ini untuk memahami dan mengenal yang. Dalang dan wayang ditempatkan sebagai lambang dari tajalli, pengejawantahan ilmu, yang maha agung di alam kepelbagaian. Inilah maknanya, layar atau kelir merupakan alam inderawi. Wayang di sebelah kanan dan kiri merupakan makhluk ilahi. Batang pokok pisang tempat wayang diletakkan ialah tanah tempat berpijak. Belencong atau lampu. Minyak adalah nyala hidup. Gamelan memberi irama dan keselarasan bagi segala kejadian. Ciptaan Tuhan tumbuh tak terhitung. Bagi mereka yang tidak mendapat tuntunan ilahi ciptaan yang banyak itu akan merupakan tabir yang menghalangi penglihatannya. Mereka akan berhenti pada wujud zahir. Pandangannya kabur dan kacau. Dia hilang di dalam ketiadaan, karena tidak melihat hakikat di sebalik ciptaan itu. Wasiat Sunan Bonang dalam Suluk Wujil. Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan ada dalam diri. Malah jagat raya terbentang dalam diri. Jadikan dirimu cinta. Supaya dapat kau melihat dunia dengan jernih. Pusatkan pikiran, heningkan cipta. Siang malam, waspadalah. Segala yang terjadi di sekitarmu adalah akibat perbuatanmu juga. Kerusakan dunia ini timbul, Wujil, karena perbuatanmu. Kau harus mengenal yang tidak dapat binasa. Melalui pengetahuan tentang yang sempurna. Yang langgeng tidak lapuk. Pengetahuan ini akan membawamu menuju keluasan. Sehingga pada akhirnya mencapai Tuhan. Sebab itu, Wujil, kenali dirimu. Hawa nafsumu akan terlena. Apabila kau menyangkalnya. Mereka yang mengenal diri. Nafsunya terkendali. Kelemahan dirinya akan tampak. Dan dapat memperbaikinya. Kadangkala kita tidak melihat atau menyadari luasnya potensi di dalam diri sendiri. Dalam sastra Cina, alam semesta disebut sebagai macro-universe, dan manusia disebut sebagai micro-universe. Alias apa saja yang ada di alam semesta ada pula di tubuh manusia, tanah, air, angin, api, langit, bintang dan lain-lain. Demikian pula dengan potensi seseorang yang kadang minder atau merasa kalah bakat dengan orang lain. Sebenarnya di dalam dirinya terdapat bakat-bakat atau kemampuan yang sudah diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Hanya perlu di-explore, ibarat eksplorasi di angkasa luar mencari temuan atau ilmu baru. Demikian pula dengan micro-universe. Jelajahilah diri kita sendiri seperti menjelajahi angkasa, banyak hal yang bahkan diri kita belum tahu. Dapat disimpulkan bahwa sang pelawak tengah mengalami degradasi diri dan mencurahkan isi hatinya kepada sang Sunan. Konon menurut ajaran Prabu Kresna kepada Arjuna, di alam semesta ini ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang tidak akan dapat binasa, yaitu roh dan Allah. Dalam konsep Bhagavad Gita, roh adalah satu dengan Allah. Hal ini tidak berbeda dengan Quran yang menyatakan bahwa Allah meniupkan roh kepada tubuh manusia yang kemudian menjadikannya hidup. Perlu diketahui sekedar untuk pengetahuan bahasa Sanskrit bahwa nama Arjuna artinya, yang tidak akan lapuk, berasal dari nama pepohonan yang dulu tumbuh di India bernama pohon Arjun. Pengetahuan tentang yang sempurna hanya dapat diperoleh dengan keterbukaan hati dan pikiran, dan tiada akan ada habis-habisnya. Konon orang yang dapat mengenali rohnya sendiri maka dia mengenal Tuhan. Di saat seseorang berbincang-bincang dengan jiwanya sendiri, maka segala nafsu menjadi hilang sesaat, karena roh dari yang kuasa adalah murni tanpa nafsu, nafsu itu sendiri datangnya dari pikiran dan sifat manusia. Mengheningkan cipta, dalam Sanskrit,
cipta adalah pikiran, akal, kreasi. Saat itu diheningkan, disunyikan, tanpa ada kata-kata apapun dalam pikiran, disitulah sang roh berbicara, disitulah hati nurani muncul. Mereka yang sering melakukan hal ini, nafsunya menjadi terkendali, bukan hilang tapi diperkecil persentasi kebrutalannya. Di saat manusia hening pikirannya dalam kesendirian, di sanalah manusia akan menemukan kebenaran di mana dirinya tidak dapat berbohong pada dirinya sendiri, di sini pula lah, dapat terjadinya koreksi diri yang murni. Proses ini sudah dikenal dari zaman dahulu kala, di berbagai tempat dan berbagai kebudayaan dunia, bernama samadhi, atau bertapa, tasawuf. Bukan untuk mencari senjata sakti atau kekayaan, tapi mencari sang roh, di mana seperti yang saya jelaskan di atas, roh dan Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan baik menurut ajaran manapun. Manusia dalam kehidupan diberi dua pilihan, negatif atau positif, sesuai hukum alam. Perusak atau merawat, jahat atau baik, benar atau salah, yin dan yang. Dalam filosofi Cina kuno, jangan berusaha jadi manusia yang jahat, jangan pula berusaha jadi manusia yang baik tapi jadilah manusia, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihan yang diberikan Yang Maha Kuasa. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.